Ya, salam Just Talk. Gue kembali lagi dengan satu match tandanya pembukaan atau akan dimulainya semua liga, yaitu Super Cup di Eropa, juara Champions League Chelsea ketemu juara UEL Villarreal yang ngalahkan MU dengan adu penalti. Tadi gue siaran di DPI, gue bilang ya Chelsea dengan kualitas, dengan permainan yang sudah kompak harusnya merem bisa mengalahkan ya. Dan itu terbukti satu babak. Kalau lu lihat, mereka kemungkinan besar hanya ditambah Lukaku, dan memang itu butuh karena butuh striker. Nggak punya striker, sekarang selalu bermain dengan false nine. Sebenarnya gue setuju di segala lini mungkin nggak terlalu butuh ya, cukup terpenuhi lah. Wingback ada Alonso sama Chilwell, kanan ada Aspi sama James, di tengah seabrek-abrek tadi ada Shalobah kalau nggak salah namanya, pemain baru main. Masih ada Thiago Silva yang nggak main, terus Christensen, terus ya walaupun ntar ada cedera 1-2 masih bisa ke cover lah. Tapi memang mereka butuh striker dan juga sistem yang bermain. Gue udah berkali-kali bilang, Chelsea ini nggak main jelek dengan 3-4-3. Jangan cuma bilang menang Champions League atau apa. Tujuan mereka kan mematahkan dominasi City. Dengan kualitas pemain yang mereka ada harusnya bisa. Tapi masalahnya mereka sangat rentan pada saat main 3-3 pada saat di press. Dan itu kelihatan di babak kedua. Selalu kehilangan pemain. Kapan kilang pemainnya? Pada saat 3 back di belakang. Lawannya kan main 4-4-2. Ini satu turun, hanya satu. Mereka menguasai lini tengah karena backnya nggak ngepres zona di belakang. Apalagi kalau Alonso lebih mundur ke belakang. Kita bahas babak pertama dulu. Babak pertama, kalau gue bilang minimal harus bisa 2 gol. Ziyech yang kayaknya sudah bisa adaptasi, dalam arti dia bekerja lebih keras, lebih dilibatkan dari permainan, dan benar-benar menjadi second striker, masuk ke ruang yang diberikan oleh Werner atau Havertz. Gol pertama terjadi, lihat asisnya dari pre-assist ya, itu dari Alonso ke depan ke Havertz passing di belakang Werner tarik ke tiang pertama, Ziyech masuk dari tengah, ada ruang kosong, dia finishing. Karena pada saat lu maju ke depan kan sangat sulit untuk di defense. Jadi nggak ada yang salah, tapi memang defense-nya serangannya cukup bagus. Terus Ziyech dalam 43 menit dimana dia bermain kasih 3 assist lagi yang tidak terjadi gol tapi peluang. Satu ke Alonso di tiang dekat, dia shooting, di save sama kipernya Villarreal. Kedua ke Kutsuma, ketiga ke Shalobah ini yang finishingnya kurang bagus. Nah disinilah hebatnya Ziyech. Dia itu mungkin sedikit pemain yang bisa memberikan akurasi passing, dan benar-benar dia tahu siapa yang dia apa kan tujuan dia passing ke siapa, nggak asal crossing ke kerumunan gitu ya kayak Chilwell. Dan nyatanya cuman 1-0 pada saat tertinggal, baru Villarreal pelan-pelan. Nah ini gue gak habis pikir sama Unai Emery. Mereka itu bisa bermain dan mereka tahu kalau mereka menganalisa banyak pertandingan Chelsea ini kesulitan kalau di high press. Jarak antar pemain cukup jauh sehingga pada saat mereka bergerak mereka tidak bisa keluar lah dari tekanan. Tapi justru Emery parkir bis, praktis parkir bis. Pada satu parkir bis lu berikan Chelsea ruang untuk bermain. Ya dengan skill individu juga terutama Kante yang passingnya luar biasa. Kelihatan bahwa Chelsea ini bisa menguasai kalau mendapatkan space. Nah pada saat terutama mulai di babak kedua, Ziyech nggak ada, diganti Pulisic. Serangan udah mulai kendor. Pulisic ini bener-bener drop banget ya, mulai dari tahun lalu itu nggak kelihatan sama sekali.
pantesan dicadangin terus. Sementara Kante diganti, justru kalau gue bilang sih lebih baik Kovacic diganti. Kante main bagus banget, di mana-mana dia jelajahi. Itu gue bilang juga berpengaruh terhadap serangan dari Villarreal. Jadi nggak ada Kante, nggak ada Ziyech. Setelah itu praktis permainan imbang, dan Villarreal layak dapat 1 gol karena mereka mereka shoot 2 kali, 1 kena tiang, 1 kena mistar ya, Alberto Moreno dan Gerard Moreno. Akhirnya Moreno bisa cetak gol, dan Chelsea pun dapat ya di babak kedua sampai extra time nggak dapat banyak peluang juga. Sekali-sekali terupas lewat sayap kanan masuk ke area penalti, tapi defense-nya cukup bagus untuk menghindari serangan-serangan atau ya serangan yang berbahaya. Nyaris nggak ada yang benar-benar berbahaya. Begitu pula juga Villarreal. Tapi Villarreal gue nggak heran, kaptennya aja Albiol umur berapa nggak tahu, Alberto Moreno yang dibuang sama Liverpool, pemain inti. Capoue yang pernah main di Watford, pemain inti. Jadi kualitas pemainnya jauh di bawah Chelsea. Harusnya Chelsea, kalau gue bilang, harusnya menguasai pertandingan dan menang dengan 2-3 selisih gol. Faktanya tidak begitu. Dan ini masih menjadi PR untuk Tuchel kalau dia ingin mempersulit bahwa Chelsea masuk 4 besar. Untuk gue sih merem ya. Tapi kalau dia ingin mempersulit permainannya kayak Liverpool dan City, dia harus punya banyak pilihan, nggak bisa ngandelin 3-4-3 terus kalau gue bilang ya. Justru gue selalu bilang 4-2-3-1 lebih cocok, karena buat apa lu pasang 3 center back kalau striker zaman sekarang rata-rata suka mundur ke bawah gitu loh. Cuman ya karena mereka menang, mungkin menangnya juga adu penalti, mungkin nggak, kekurangan ini tidak terlalu dipahami atau tidak terlalu kelihatan. Terutama fansnya kan bilang, oh yang penting menang. Harus diakui juga sebuah set master tactical-nya dari Tuchel untuk memasukkan si Kepa. Seperti Van Gaal memasukkan Tim Krul waktu adu penalti lawan siapa itu di Piala Dunia 2014, gantiin Silesen, dan akhirnya menang lewat adu penalti karena Tim Krul sangat bagus lah. Ya sebenarnya nggak banyak lagi dari, terutama di babak kedua setelah 1-1 itu membosankan ya, dalam arti kedua tim saling menyerang. Chelsea nggak bisa mendominasi lagi seperti di babak pertama, apalagi pada saat Kante out. Villarreal juga dapat setengah peluang, praktis imbang lah. Jadi skor 1-1 itu sesuai dengan berjalannya pertandingan, sangat layak. Sampai extra time ya, sampai adu penalti penalti itu kan luck aja. Ini kan match ini kan sebenarnya cuman 1 match dapat Super Cup, oke lah, buat CV-nya Chelsea bagus. Tapi kalau dibilang, kalau gue jadi Abramovich, gue nggak puas dengan permainan Chelsea lawan tim selevel Villarreal. Karena ya kembali lagi, PR atau lobang-lobang di 3-4-3 ini belum tertutup oleh Tuchel. Maka dari itu gue bilang, kalau lihat kualitasnya si Chelsea, harus pemain kayak Pulisic itu kan butuh space. Werner pun mainnya ya Werner nggak banyak berubah, nggak main jelek, tapi kontribusinya nggak terlalu banyak juga. Kalau Werner main lebih ke sayap lagi, jadi kalau apalagi Lukaku datang nanti ya, jadi Lukaku depan, 3-nya Werner atau Pulisic di kiri, belakangnya Kai Havertz, terus Ziyech di kanan atau Odoi. Lebih ke depan lah, lebih menyerang. Nah, dengan dua DM, Kante sama Jorginho, mereka lebih bisa menguasai pertandingan lah. Dengan 2 center back, dengan 2 wing back yang come up,
tapi murni untuk mendukung, tidak terlalu untuk melakukan serangan, membantu si Werner atau Ziyech di sayap, di winger. Gue pengen lihat kalau Chelsea main seperti itu akan lebih bagus atau enggak. Karena 3-4-3 ini ya ups and down berkat kualitas pemain yang cukup bagus dan bench yang bagus. Sebagian besar pertandingan dimenangkan, tapi tidak mendominasi, tidak selalu mendominasi, dan seringkali dikalahkan lah dari sisi menyerang. Mereka sering bingung karena terlalu banyak space ada di tengah untuk lawan. Oke, tapi sementara ya, untuk Chelsea ini sebuah plus point mengangkat. Gua harap sih Chelsea musim ini bisa ngelawan City, karena City terlalu dominan dari sisi permainan. MU nggak bisa diharapin. Liverpool kalau depannya on fire dan tidak ada yang cedera, pemain yang penting cedera, baru bisa ngelawan. Kalau enggak, kayak musim lalu juga. Oke, thanks for watching.